Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Ya semuanya. Walaupun siang-siang. Kata atau. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, pada siang hari ini kita belum melanjutkan perkuliahan kita pada siang hari ini, itu tentang pengembangan agama dan moral manusia ini. Tentunya ini ya sebagai calon guru PAUD kita harus memahami bagaimana perkembangan agama dan moral anak tersebut. Mana ini sangat penting sekali. Orang dewasa nanti kalau sudah besar itu sangat dipengaruhi ketika masih kecil. Itu tentang agama dan moralnya. Jadi untuk itu ya pada siang hari ini sebelum kita lanjutkan, kalau kita pikir agama itu penting nggak kira-kira? Atau bilang agama itu tak penting? Nah, ini mungkin orang yang ateis, yang tidak kalau kita sebagai umat Islam tentu ya agama itu sangat penting. Kemudian moral itu apa? Nah itu nanti akan kita bahas. Sebelumnya kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Ika. Ada Pak. Sehat. Alhamdulillah. Terus kami. Agak sedih. Itu ya. Kemarin Kayak disuruh. di Supri jenggotan rumahnya. Jenggotan. Kalau saya Pak, Tapi bukan caranya. dijemput dengan doa Pak. Mami ada. Dia ada. Mantan enak kan? Bisa Pak, aku tinggalkan mama dulu Pak. Nanti yang penting Adia oh ya aku dulu ya Rika Supi baik sebelum kita mulai tentu ini kita bicara tentang 4 orang ini. Coba Anda diskusi membicarakan tentang moral. Moral itu apa? Di sini saja tanya apa-apanya. Kalau ini agama itu apa nih? Nah, ini biar gampang. Agama. Waktunya 5 menit. 5 menit Pak. Ya, 5 menit silakan. Apa itu moral? Tidak apa-apa kalau pakai handphone juga tidak apa-apa. Nanti diskusi. Mendiskusikan apa itu moral dan apa itu agama. Apa sih fungsinya agama ini? Moral itu apa nih? Ya.
Mereka dapat waktu berapa? Sudah kan? Dan kita dapat Pak, dibacakan. Agama adalah suatu tatanan yang mengatur atau mengikat hubungan manusia atau seseorang dengan Tuhan maupun sesama makhluk ciptaan Tuhan. Baca gimana? Saya bilang, Ya. sama beda. Mengikat diri pada suatu bentuk yang pengakuan pada suatu kesimpulan yang berada di luar dari manusia mempertahankan perbuatan yang diketahui. Jadi kalau apa namanya digabungkan, kira-kira agama itu apa? Percaya terus percayaan. Yang dilakukan Baca yang tadi agama adalah suatu tatanan itu tatanan aturan yang mengikat yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya. Nah, jadi sekarang ini moral. Bu, silakan. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam interaksi dengan manusia. Jadi moral tersebut adalah berhubungan dengan proses sosialisasi. Ya, artinya tataran aturan ya tingkah laku dalam hubungan manusia dengan manusia. Manusia itu ada tatanan, ada aturan. Kalau kita melaksanakan aturan itu, maka kita disebut dengan orang yang bermoral. Kalau kita mengikuti aturan, melaksanakan aturan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, berarti itu akan yang melekat, yang mengikat. Dari situ berarti bisa dipahami ya, berarti tatanan aturan
Hubungan manusia dengan manusia itu namanya moral. Kemudian tatanan aturan yang melekat pada diri manusia itu sendiri, hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu namanya agama itu aturan. Baik, pada kesempatan ini, nah kita akan membahas tentang pengembangan moral, agama dan haul. Ya, ya. Apa itu moral? Pengembangan moral adalah mencakup tentang perkembangan pikiran, kognitif manusia, perasaan dan perilaku menurut aturan-aturan, kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan. Ini menurut para ahli. Itu tentang moral, aturan-aturan manusia. Hanya perkembangan moral itu otaknya. Untuk dia berkembang. Anak-anak kecil itu, ya anak usia ini memiliki memiliki perkembangan dari segi otaknya, dari segi psikomotornya, dari segi sikapnya, yaitu afektifnya. Ini menurut Harlock. Agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral menurut Adam dan Hawa. Agama memberikan sebuah rangkaian moral. Jadi kalau moral ada di dalam agama, tapi agama itu belum tentu masuk dalam moral. Artinya moral itu bagian terkecil dalam agama. Karena agama ini sesuatu yang sempurna. Karena buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Kalau moral itu beda-beda. Orang di daerah ini bisa dikatakan kalau dia bersifat seperti itu, bisa dikatakan dia bermoral. Tapi kalau di daerah lain belum tentu bermoral. Contoh misalnya, kalau orang Jawa misalnya kalau bertanya isi, apalagi orang keraton itu kan, sampai mundur-mundur jalannya. Mana berani membelakangi? Ya, tidak berani membelakangi. Misalnya di situ raja atau orang tua, mana berani deh? Isi ya Pak, tidak berani. Dia harus memang mundur. Tapi ada orang yang kebiasaan dia udah bermoral karena memang macam ada kebiasaan di lingkungan itu gitu. Jadi daerah masing-masing itu memiliki moral yang berbeda-beda. Tapi kalau dia mengikuti aturan di daerah itu, maka dia disebut orang bermoral. Orang di sini sangat taat, artinya orang dikatakan dia bermoral. Ketika di tempat lain melakukan hal yang sama belum tentu dikatakan orang bermoral. Ya, jadi seorang mampu membandingkan tingkah laku agama dapat menjelaskan kenapa seorang hidup di dunia. Kenapa kita hidup di dunia ini ngapain? Kaitannya dengan agama. Karena dalam agama itu tidak akan diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kalau soal agama. Itu adalah melalui dua cara ini kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Contohnya ini, anak usia dini, anak kecil. Kalau dalam awal itu disebut dengan golden age, masa keemasan. Walaupun dia seperti ini, dia lagi merekam apa yang dilakukan oleh kita, dia merekam. Walaupun dia bicara mungkin belum jelas, tapi dia merekam apa yang didengar, apa yang dilihat dia akan ingat, walaupun dia tidak langsung respon. Mama kok seperti ini, tapi dia akan terus rekam. Ibarat kaset kosong. Zaman dulu itu ada namanya kaset, tape recorder gitu kan. Jadi ketika kita beli kaset kosong, ketika kita hidupkan rekamannya, apa yang terjadi di situ dia akan terekam. Suara kucing terekam. Suara burung dia akan terekam. Suara manusia dia akan terekam. Suara hujan pun terekam. Baik, mudah-mudahan sekalian. Kemudian selanjutnya, moral berkembang melalui norma-norma sosial atau mengikuti cara yang dipakai oleh keluarga. Ya, kalau kita lihat, ya, mudah-mudahan sekalian, bahwa moral
Ya, berkembang melalui norma sosial atau mengikuti cara yang dipakai oleh keluarga, seseorang, pendidik, dan lingkungannya. Moral itu dari keluarga, pendidik itu sendiri. Sebagai seorang yang penting dalam mengasuh anak agar dapat menjadi contoh yang baik dan memberikan norma yang sesuai dengan perkembangan. Ada pun teori perkembangan moral dibagi menjadi dua tahap, yaitu ada namanya heteronomous morality, yaitu usia 5 sampai 10 tahun. Pada tahapan ini anak mengenal apa itu moral, tapi belum bisa menyadari bahwa itu moral perlu. Karena moral itu dikenal anak 5 lah, ini belum 5 ya. 5 berarti umur TK itu sampai kelas 4 SD. Tahu dia mau tahu dia moral, tapi belum tahu apa. Kalau kamu sopan, kamu baik, nanti kamu akan belum ada. Tapi tahu dia, anak kelas 3 itu tahu ini bau, ini jelek, ini apa aja udah tahu. Ya kan? Pada selanjutnya autonomous morality atau morality of operation, usia 10 sampai ke atas. Ya, pada tahapan ini anak sudah mulai tumbuh melalui kesadaran, berpikir tentang mana moral yang baik atau tidak baik. Ini contoh sudah sekalian. Ya, sudah baik. Ini pada usia 10 ke atas orang sudah tahu apa manfaatnya moral. Agama itu. Kadang-kadang manusia ini tidak berbeda-beda ya. Ada yang dia memakai ilmunya, ada yang tidak memakai ilmunya. Dia tahu tapi tidak dilaksanakan. Ada yang tahu dia laksanakan. Kapan takut dia? Karena saya tahu. Kalau lakukan nanti gimana? Nah, jadi itu ya, teman-teman sekalian. Paham ya dari sampai sini ya? Jadi ya kalau tentang moral itu ada namanya heteronomous morality, usia 10 sampai 5 sampai 10, kemudian ada 10 sampai selanjutnya. Ada orang berbuat sudah tahu dia orang baik, tapi belum tahu manfaatnya. Satu dia tahu, tahu dia. Baik, selanjutnya ada tahapan ya, tahap perkembangan. Ya, dan sekalian, semangat. Terus maju. 1, 2, 3. Naomi. Oke, semangat. Udah gini. Ada tahap-tahap perkembangan agama dihubungkan dengan teori perkembangan. Yang pertama, awal masa anak-anak. Ini ada tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan perkembangan. Ada usia 1 sampai 6 tahun. Hafalan, ini jadi anak 0, anak TK itu kalau hafalan insya Allah. Kalau bisa dihidupkan juz amma. Kan terus dengar tiap hari udah amma yatasaalun anin naba'il azim. Ingat terus. Kalau kita belum bisa mengucapkan, tapi karena sering dengar, ketika dia nanti bisa bicara, dia akan bicara apa yang dia dengar. Akhir masa anak-anak yaitu 6 sampai 11 tahun. Kenapa akhir masa anak-anak itu 6 sampai 11 tahun? Karena bisa jadi kadang anak sudah kelas 1 itu sudah anak-anaknya tidak mau main lagi, main mobil-mobilan, main boneka-boneka, tidak apa lagi. Jadi masa itu udah masa akhir anak-anak. Ada yang anak-anak itu masa usia 11 tahun, udah 11 tahun lewat SD, masuk main boneka, rumput-rumputan masih apa. Ada yang masa kecilnya itu antara 2 tahun sampai 6 tahun itu kamu masa kok boneka semua dibeli, mobil-mobil sangat ini ya. Jadi disitulah masa
6 sampai 9 tahun masa anak-anak ya, masa akhir masa anak. Kemudian usia 11 15 ya. Awal masa remaja yaitu 11 sampai 15. Awal-awal remaja ini di kelas 5 atau kelas 6 sampai 3 SMP. Pemikiran lebih abstrak. Apa itu abstrak? Pemikiran itu sudah mulai sesuatu yang abstrak itu tidak nyata ya. Yang mudah punya sesuatu yang tidak harus jelas tapi paham. Mungkin bahasa isyarat ya, dia udah paham. Jadi apa tahu nih atau salah dulu atau gimana itu tahu ya. Kemudian selanjutnya ya, ini dari 11 sampai 15 itu pemikiran lebih abstrak, menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi pandai menyesuaikan diri. Ya, lebih dia pandai menyesuaikan diri. Kemudian selanjutnya yaitu akhir masa remaja dan awal dewasa, yaitu 15-18. Jadi akhir remaja bisa juga dan dia awal dewasa, yaitu 18 antara 15. Karena kalau di kampungnya pun ada juga yang 15 nikah. Nanti kan udah dewasa. Ada juga orang yang 18 baru mulai dewasa. Ada yang 15 itu. Pemikiran pertama kali memikul tanggung jawab. Jadi dia sudah umur 18 yang menikah itu sudah dia dewasa. Sudah tahu dia tanggung jawab, memikul tanggung jawab. Oh, saya sebagai suami, oh saya sebagai istri. Yang dulu minta sama emaknya sekarang duit. Yang tadinya minta sekarang harus usaha. Bagaimana cara menutupi? Biasanya emaknya masak, sekarang dia harus semua sama dia. Nyuci dia, bersihkan tempat tidur, ya, melayani suami, siapkan pakaiannya, semua. Apalagi nanti dia punya anak, harus pandai dia merawat, mengasuh. Nah, inilah di masa. Jadi pemikiran pertama kali memikul tanggung jawab. Tahap yang kelima, pertengahan masa dewasa. Ya, jadi kalau sudah antara 18 dan 23 itu pertengahan. Pemikiran mulai terbuka tentang paradok. Jadi pemikiran juga mulai lebih. Kalau masih kecil kayak si Rafet misalnya, dia masih takut-takut, rahasia-rahasiaan gitu ya. Dan kalau udah keluarga dia sudah tidak lagi ya kan. Kemudian akhir masa yaitu usia 23 sampai akhir. Yaitu pemikiran sudah mulai melupakan dunia dan lebih memikirkan ke mungkin di 23 di atas semuanya kan. Ada yang di bawah itu? Kita masih 20 Oh iya. Makanya dia level lagi kalau sama aku. Jadi sama saya masih level Pak, seumuran ibu. nih. Ya. Berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa perkembangan moral dan agama pada anak usia dini sangatlah penting. Penting ya. Penting. Sebagai orang tua harus bisa mendidik, harus bisa mengasuh dan mengarah anak kepada yang sesuai dengan moral dan agama. Biar jadi anak apa, jadi guru yang baik. Siap. Jadi orang tua yang baik. Siap. Harus Siap. tengok tuh kalau anak kayak gitu lagi berdoa. Setang nggak? Tengok tuh ya. Yang berdoa sendiri masih kecil, makan es krim sendiri, lucu ya kan? Itu yang ini lagi. Itu biasanya anak yang lagi tinggal masak. Anak lagi tinggal masak sambil nonton gitu kan. Coba udah ini belum boy? Kalau ini udah ngantuk deh. Ya, jadi itulah ya. Nah, anak-anak yang qurrata ayun Menyenangkan. dilihat. Gitu ya. Yang ini diajarkan doa. Yang ini lagi ngajar
ngaji apa belajar lah, baca buku sejarah Islam, belajar tentang Nabi misalnya kan. Nah itu ibunya pun ngajari bawa ke masjid, bawa ke surau. Yang itu dia lagi latihan. Jangan seperti ini. Ini nggak boleh. Baik. Ya. Baik. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Ya. Dengan pengembangan agama dan moral, semuanya pembelajaran pengembangan agama dan moral itu sangat penting diterapkan untuk anak usia dini. Karena pada masa anak usia dini itulah masa fondasi awalnya kita membentuk agama dan moral, baik itu di keluarganya maupun nanti ketika dia sudah bisa bersosial dengan masyarakat. Oke, terima kasih. Satu lagi Bu Fitri. Ayo, ya, Fitri. Pembahasan tentang nilai agama dan moral anak. Ya. Saya dapat saya dari situ sama yang berkata tadi yaitu bahwasanya pendidikan anak usia dini itu sangat dibutuhkan sekali moralnya Pak yang utama. Dimana dari kepribadian anak itu kita tahu bahwa anak tersebut memiliki suatu pencapaian yang baik lah untuk anak tersebut dalam mendidik agama dan moralnya nanti. Ya, artinya bahwa agama moral itu penting, terutama untuk anak awal. Jadi kita sebagai calon guru, ya, calon guru di bidang anak-anak itu harus memahami bahwa anak itu punya perkembangan, kognitifnya, afektifnya, kemudian psikomotornya. Kalau tidak dari sendiri mungkin kita ajari yang baik-baik, maka dewasa akan muncul dan lari. Tidak diperhatikan, maksudnya anak kecil udah merokok, artinya tidak ada perhatian, tidak ada penjagaan, mungkin bisa lingkungan. Kalau orang tuanya kuat, ya kan? Kalau ini kan berarti kan kenapa kok bisa mikir, kok bisa merokok? Karena yang dilihatnya berarti bebas dia mungkin di lingkungannya sama anak-anak remaja atau orang tua yang merokok, atau bisa jadi karena orang tuanya merokok dan dibiarkan. Tapi kan sebagai manusia yang baik, orang tua yang baik, ya tentu dia belum selayaknya anak kecil. Jadi itu, dan saya pikir apa yang sudah kita sampaikan ini bisa dipahami, dan untuk selanjutnya tentu mudah-mudahan sekalian bisa buat penelitian kecil. Ya, contohnya ini misalnya di rumah itu anak sendiri atau anak tetangga. Itu misalnya anak ini sudah memiliki agama yang baik, contohnya misalnya sudah bisa baca doa, sholat, niat wudu misalnya, atau ini perkembangannya sudah sopan, dia kalau mau kemana-mana pamit, mungkin bisa menjadi tugas nanti di rumah. Dan nanti selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk itu, dan kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.